Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Aziza Rayu Sejati dengan NIM 2021411002 dan rekan saya Muhammad Akbar Mali Fauzi dengan NIM 2021411005 akan membahas tentang masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Masa kelesuan pemikiran hukum Islam pada abad ke-10-11 Masehi terjadi pada akhir pemerintahan Abbasiyah, yakni para ahli hukum membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran yang telah dituangkan dalam buku berbagai mazhab, ditandai dengan gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli hukum sebelumnya atau ittiba' taklid. Para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi pemikirannya ditumpukan pada pemahaman para imamnya saja. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau kelesuan hukum Islam. Yang pertama adalah kesatuan wilayah Islam telah retak dengan munculnya beberapa negara baru. Yang kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir. Yang ketiga, pecahnya kesatuan negara menyebabkan merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Yang keempat, timbulnya gejala kelesuan berpikir di mana-mana. Dengan demikian, perkembangan hukum Islam pada periode ini menjadi lesu. Pada masa ini, para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok, tetapi soal-soal kecil yang bisa disebut dengan istilah furu' atau ranting. Pada masa taklid. Sejak itu, mulailah gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya atau ittiba' taklid. Periode taklid ini adalah periode di mana semangat ijtihad mutlak para ulama sudah pudar dan berhenti. Semangat kembali kepada sumber-sumber pokok tasyrik dalam rangka menggali hukum-hukum dari teks Al-Quran dan Sunnah, dan semangat mengistimbatkan hukum-hukum terhadap suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dari nas dengan menggunakan dalil-dalil syara' sudah pudar atau berhenti. Mereka hanya mengikuti hukum-hukum yang telah dihasilkan oleh imam-imam mujtahid terdahulu. Periode taklid ini mulai sekitar pertengahan abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi. Pada masa ini pula terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebangkitan umat Islam dan menghalangi aktivitas mereka dalam pembentukan hukum atau perundang-undangan hingga terjadi kemerdekaan. Semangat kebebasan dan kemerdekaan berpikir para ulama sudah mati. Mereka tidak lagi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, akan tetapi justru mereka sudah merasa puas dengan berpegang pada fikih imam-imam mujtahid terdahulu, yakni Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan rekan-rekannya. Sebab-sebab terhentinya gerakan ijtihad. Yang pertama, terpecah-pecahnya daulah Islamiyah ke dalam beberapa kerajaan yang antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, saling memfitnah, memasang berbagai perangkat, tipu daya, dan pemaksaan dalam rangka meraih kemenangan dan kekuasaan. Yang kedua, pada periode ketiga, para imam mujtahid terpolarisasi dalam beberapa golongan. Masing-masing golongan membentuk menjadi aliran hukum tersendiri dan mempunyai khitoh tersendiri pula. Yang ketiga, umat Islam mengabaikan sistem kekuasaan perundang-undangan, sementara di sisi lain, mereka juga tidak mampu merumuskan peraturan yang bisa menjamin agar seseorang tidak ikut berijtihad kecuali yang memang ahli di bidangnya. Dan yang terakhir, para ulama dilanda krisis moral yang menghambat mereka sehingga tidak bisa sampai pada level orang-orang yang melakukan ijtihad. Di kalangan ini, mereka terjadi saling menghasut dan egois, mementingkan diri sendiri. Kesungguhan ulama dalam pembentukan hukum pada periode ini. Tingkatan pertama atau ahli ijtihad dalam mazhab.
Mereka ini tidak berijtihad dalam hukum syariat secara ijtihad mutlak. Mereka hanya berijtihad mengenai berbagai kasus yang terjadi dengan dasar-dasar ijtihad yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab mereka. Di antara mereka adalah Al-Hasan bin Ziyad pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi dari mazhab Hanafi, Ibn Al-Qasim pada tahun 191 Hijriah dan Asy'ab pada tahun 204 atau 820 Masehi dari mazhab Maliki dan Al-Buwaiti pada tahun 231 Hijriah dan Al-Muzani pada tahun 264 Hijriah dari mazhab Syafi'i. Tingkatan kedua atau ahli ijtihad mengenai beberapa masalah yang tidak ada riwayat dari imam mazhabnya. Mereka ini tidak menyalahi para imam mereka dalam berbagai hukum cabang dan juga tidak menyalahi dasar-dasar ijtihad yang mereka gunakan. Mereka yang termasuk dalam level ini adalah Al-Qasaf 260 Hijriah, Al-Tahawi lahir 230 Hijriah dan Al-Karhi 340 Hijriah dan penganut mazhab Hanafi. Al-Lakami 498 Hijriah, Ibnu Rusdi 1198 Masehi dan penganut mazhab Malikiyah. Abu Hamid Al-Ghazali 505 Hijriah atau 1111 Masehi dan Abu Ishaq Al-Isfirayini 418 Hijriah dan penganut mazhab Syafi'iyah. Tingkatan ketiga atau ahli takhrij. Mereka ini tidak berijtihad dalam mengistimbatkan hukum mengenai berbagai masalah. Akan tetapi karena keterikatan mereka kepada dasar-dasar dan rujukan mazhab yang dianutnya, maka mereka tidak berusaha mengeluarkan ilat-ilat hukum dan prinsip-prinsipnya. Yang termasuk pada level ini adalah Al-Jashahash pada tahun 370 Hijriah dan rekan-rekan dari penganut mazhab Hanafiyah. Tingkatan keempat, ahli tarjih. Mereka ini mampu membandingkan di antara beberapa riwayat yang bermacam-macam yang bersumber dari para imam mazhab mereka dan sekaligus mampu mentarjih, menetapkan mana yang kuat antara satu riwayat dengan riwayat lainnya. Mereka yang termasuk dalam level ini adalah Al-Qaduri pada tahun 428 Hijriah dan pengarang kitab Al-Hidayah dan rekan-rekannya sesama penganut mazhab Hanafi. Dan yang terakhir adalah tingkatan kelima atau ahli taklid. Mereka ini mampu membeda-bedakan riwayat-riwayat yang jarang dikenal dan riwayat yang sudah terkenal dan jelas, dan mampu membeda-bedakan antara dalil-dalil yang kuat dan yang lemah. Mereka yang termasuk dalam level ini adalah para pengarang kitab matan-matan yang terkenal dan maktabar di kalangan mazhab Abu Hanafiyah, seperti pengarang kitab Al-Kanz dan Al-Wiqayah. Makan manggis jangan dibuang kulitnya. Semangka merah manis rasanya. Mohon maaf atas salah kata. Semoga kita dapat berjumpa di waktu yang berbeda. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.